Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar. 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 Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil ilham. Jamaah salat Idul Fitri Masjid Al-Mujahidin rahimakumullah. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid dan seluruh jajaran, tokoh masyarakat dan seluruh yang hadir pada kesempatan mubarak ini, Pak Imam, jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kumandang takbir, tahlil dan tahmid bersautan dari arah timur sampai ke arah barat. Di sebelah timur ini baru turun sholat id, diantaranya di daerah Maluku dan sekitarnya. Sedangkan timurnya lagi, yakni daerah Jepang, itu sudah 2 jam yang lalu. Sedangkan saat ini sudah siap-siap di Indonesia bagian barat itu memasuki dan menyiapkan diri ke lapangan maupun ke masjid-masjid. Bahkan 3 jam kemudian dari sini, yakni di daerah Maladewa, India dan seterusnya. Dan 5 jam dari sini Mekah dan sekitarnya. 12 jam dari sini Amerika, sekarang jam 7 atau jam 8 malam. Dan mereka tetap mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil dalam rangka mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan taslim kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penuntun umat, Nabi pemberi syafaat kelak di yaumil akhirat. Kanjeng Nabi Muhammad tidak akan memberikan syafaat kepada mereka yang tidak mau taat. Kita hari ini menjaga eksistensi ketaatan dalam rangka tak lain dan tak bukan adalah ingin mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tema khutbah hari ini adalah spirit takwa, ingin menggapai kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ma huwa taqwa? Apa itu takwa? Takwa adalah upaya, usaha yang keras dari proses menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Hingga Allah menyatakan dalam Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal dalam kehidupan ini adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Di sini yang digugah adalah yang punya akal sehat, yang punya pikiran, yang punya kemampuan untuk menganalisa kehidupan yang akan kita jalani. Karena memang Allah di ayat yang lain mengatakan, afala ta'qilun, afala tadhakkarun, afala ta'lamun. Ini menandakan apalah kita digugah oleh Allah untuk memikirkan, untuk memahami dan untuk menggerakkan sekujur yang ada di dalam tubuh kita, tak lain dan tak bukan dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia akhirat dengan ketakwaan itu. Jadi takwa itu adalah proses yang harus dijalani. Takwa itu adalah perjalanan spiritual yang harus dikerjakan. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa adalah memperoleh kemuliaan hidup sebagaimana
dalam surat ke-49 ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum, yakni sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi kemuliaan hidup tidak akan didapat, kebahagiaan hidup tidak akan diperoleh kalau dia tidak bertakwa. Bagaimana mungkin dia akan memperoleh kemuliaan dan kebahagiaan hidup kalau dia tidak menjalankan perintah Allah dan tidak berupaya menjauhi larangan Allah. Bertakwa adalah bahagia dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Takwa adalah ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali mati dalam keadaan muslim atau keadaan bahagia atau dalam keadaan sukses. Varian takwa ini di dalam Al-Quran ada lebih dari 230 kata. Ini menunjukkan bahwa memang kita sebagai umatnya Rasulullah, hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipacu dan dipicu untuk menggerakkan hati dan pikiran, mengamalkan dan mengerjakan amal soleh dalam kehidupan. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ada 4 indikator seseorang itu meraih kenikmatan, kebahagiaan, keberkahan serta kasih sayang dari Allah karena takwanya. Yang pertama adalah orang itu pandai bersyukur kepada Allah. Karena salah satu bentuk perwujudan syukur adalah dengan menggunakan seluruh anugerah Allah untuk bekal amal soleh, untuk bekal beribadah, sehingga semakin banyak nikmat yang kita terima, maka harus menjadi semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ittaqadzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Surat Ibrahim ayat yang ke-7. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur paling tidak ada 4 indikator. Yang pertama adalah karunia panca indera. Allah telah memberikan pendengaran, penglihatan, tangan, hati, rasa, dan sekujur yang ada di dalam tubuh kita. Pendengaran, Allah telah berikan pendengaran yang tidak ada hambatan. Orang yang bertakwa, kata Allah, adalah mampu mendengar hal yang baik, lalu diolah oleh pikiran untuk dikerjakan. Takwa dalam artian mata, Allah telah memberikan mata untuk melihat fenomena alam, kejadian dan keadaan. Di belahan manapun saja kita telah bisa melihat dengan jelas dan terang sambil mendengar. Itu menunjukkan, itu memperlihatkan dan mempertontonkan seberapa besar kemampuan kita mengolah informasi tersebut. Takwa dalam artian tangan, seberapa besar tangan ini melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Dan seluruh yang ada di dalam sekujur kita, salah satunya hati, perasaan, atau yang disebut dengan intuisi, atau yang disebut dengan irfani. Kalau seseorang itu mampu menembus ke dalam hati dan kalbunya, maka Allah akan membukakan pintu rahmat-rahmatnya. Yang kedua, takwa dalam artian dia bersyukur dalam artian dia diberikan tubuh oleh Allah, yakni ada jantung, ada hati, ada saluran darah yang memompa ke dalam otak, dan semua itu adalah milik Allah yang tidak pernah kita minta kepadanya, tapi Allah persiapkan dan Allah berikan. Tinggal kita mensyukuri dan memanfaatkan itu semua. Namun sayang, seribu sayang, orang itu sudah diberikan begitu banyak nikmat, tapi dia orang bersyukur, tapi justru dia minta tambahan-tambahan dari Allah. Mana mungkin Allah akan memberikan tambahan, sedangkan yang ada saja belum disyukuri secara maksimal dan optimal. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tubuh untuk bersujud, tubuh untuk bermunajat, tubuh untuk ruku, tubuh diberikan oleh Allah menunjukkan kita ini adalah lemah, kita tidak berdaya, dan kita tidak punya kekuatan apa-apa. Maka perwujudan kita bersyukur atas pemberian Allah kepada tubuh kita, kita optimalkan dan kita maksimalkan.
Yang ketiga, indikator bersyukur itu atas rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan fasilitas sarana yang sangat luar biasa. Menurut catatan, di Kota Bontang ini jumlah penduduknya kurang lebih 189.000. Kalau penduduk muslimnya itu 88%, kalikan 189.000, maka kedapatan 162.000. Kalau itu masing-masing bayar zakat minimal 60.000 atau 2,5 sampai 3 kilo itu, maka kedapatan angka 9.979, hampir 10 miliar. Nanti kita lihat laporan di Basnas, berapa jumlah zakat fitrah yang terkumpul di Kota Bontang. Itu angka terkecil. Zakat mal dari 189.000 yang muslimnya 162.000, lalu dikalikan lagi 15%, itu dikatakan miskin. Dalam data BPJS atau kurang lebih adalah 24.630, maka sisanya adalah 142.000. Dibagi 3, satu keluarga itu ada 3 orang, bapak dan ibu, kurang lebih 47.300. Kalau masing-masing keluarga itu minimal punya zakat mal, itu adalah 85 gram emas atau senilai 85 juta, maka wajib bagi dirinya mengeluarkan zakat 2.250.000. Saya kalikan dengan jumlah 47.300, maka datanya adalah 106 miliar. Sekali lagi 106 miliar. Data terakhir di Basnas itu baik yang dikumpulkan oleh UPZ Pupuk Kaltim, oleh Las Yaumin, oleh Las Muhammadiyah, oleh Las NU, oleh Basnas, dan yang kecil-kecil yang ada di masjid-masjid, itu totalnya nggak lebih dari 60 miliar. Pertanyaannya, 60 miliar yang lain kemana? Lalu dia ingin bertakwa kepada Allah, sedangkan saya sudah berikan karunia yang begitu banyak, tapi kamu terhadap harta yang telah aku berikan berupa rezeki ini, kamu tidak menggunakan dan memanfaatkan sebagaimana yang aku perintahkan. Maka benar kata Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, maka azabku amat keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua adalah menjaga amal soleh. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyib wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang selalu mereka kerjakan di dunia. Kalau di ayat ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah perintah kepada seluruhnya tanpa memandang status, baik laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, semua diperintah. Kalau sudah ada perintah ya ayyuhalladzina amanu. Tapi kalau diawali dengan man amila sholihan, itu tawaran. Barang siapa yang melakukan kesolehan, jadi tidak semuanya mampu menjaga eksistensi daripada kesolehan itu. Maka Allah beritahu man amila sholihan, barang siapa yang mau melakukan kesolehan min dzakarin aw untha, baik laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'min, asalkan dia beriman, kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan, pasti aku jamin hidupnya itu baik. Artinya dia tidak akan pernah mengalami kesulitan hidup sebagaimana yang digambarkan oleh Allah, ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Dia tidak akan mengalami kehidupan yang sempit, bahkan di akhirat dibangkitkan dalam keadaan buta. Tak akan dia dihadapi, tak akan dia peroleh, dan dia tidak akan mendapatkan. Kenapa jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Karena dia telah membangun kesolehan itu begitu rupa, membangun kesolehan itu dengan penuh sinergi. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan pahala akhirat itu akan lebih baik diperoleh oleh padanya. Kenapa? Karena dari laki-laki dan perempuan tadi berupaya
berniat dan berusaha melakukan amal soleh yang sangat luar biasa. Jadi begitu indah ibadah Ramadan yang kita saat lakukan hari ini. Madrasah Ramadan mulai dari awal tanggal 1 sampai tadi malam masuki hari terakhir, itu madrasah Ramadan telah memberikan pelajaran yang sangat berharga. Tinggal dari katakanlah 100 pelajaran yang ada di dalam Ramadan itu, berapa pelajaran yang diikuti, selanjutnya berapa pelajaran yang dilaksanakan. Kalau dari 100 itu dia lakukan 50, maka masih mending. Tapi kalau dia lakukan 25, tentu tidak akan diluluskan. Boro-boro mendapatkan Lailatul Qadar, yang lain dia tidak akan mendapatkan. Kenapa? Karena madrasah Ramadan cukup mengantarkan dia la'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa pasti aku jamin matinya dalam keadaan muslim, hidupnya akan sukses, hidupnya akan bahagia dan raih kenikmatan dalam segala bentuk dan modelnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jangan sampai menimpa kita perumpamaan orang yang menata bata demi bata hingga berwujud bangunan yang indah dan megah, namun tiba-tiba dia sendiri yang merobohkannya. Atau laksana orang yang mengurai benang yang telah dipintalnya, sebagaimana Allah berfirman, wala takunu kallati naqadat azlaha waslaha min ba'di quwwatin angkasa. Dan janganlah kamu seperti perempuan yang menguraikan benang-benang yang telah dia pintal dengan kuat lalu dicerai-beraikan kembali. An-Nahl 92. Ramadan bagikan laksana bangunan. Dia telah menata bata demi bata, amal demi amal, perbuatan baik demi perbuatan baik. Laksana bangunan yang kokoh dan indah, aksesorisnya bagus, interiornya bagus. Namun dia rusak mulai bulan Syawal ini. Syawal ini adalah kemenangan, fitri kemenangan. Kalau Ramadan itu adalah peperangan. Orang yang telah perang dan dilakukan dengan terus-menerus, dia begitu sabar dan tabah, maka menghasilkan kemenangan yang sangat luar biasa. Maka bangunan tadi dia robohkan dengan perbuatan maksiat dan dosa. Itulah dia kembali kepada insan, bukan kembali kepada al-bashar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari puasa Ramadan ini kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan eksistensi daripada puasa itu, yakni melatih jujur, melatih tanggung jawab, melatih disiplin. Padahal itu semuanya adalah milik kita. Yang halal saja dia mampu jauhi, apatah lagi yang haram maupun yang makruh. Maka kejujuran ini sekarang bahan langka. Bahkan sekarang di Indonesia terjadi krisis kejujuran. Nah, kejujuran itu dibangun oleh Allah dengan sentuhan puasa. Kejujuran itu diberikan oleh Allah dalam bentuk aktivitas puasa, agar supaya mereka tersentuh hati dan kalbunya hingga mampu menjalankan dalam kehidupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu semuanya bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan. Itu yang pertama, bahwa kejujuran itu pasti akan membawa kebaikan. Yang kedua, kebaikan akan membawa kepada surga. Yang ketiga, seseorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Yang keempat, jauhilah sifat sombong, karena sifat bohong, karena kebohongan membawa kepada kejahatan. Yang kelima, kejahatan membawa ke neraka. Yang keenam, orang yang selalu berbohong dan mencari-cari kebohongan akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga adalah berakhlak Al-Quran. Suatu ketika Ibunda Aisyah ditanya oleh sahabat Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah? Lalu Aisyah balik bertanya, tidakkah kamu baca Quran? Iya, saya baca Quran. Itulah akhlak Rasulullah. Artinya, kalau kita ingin mendapat kenikmatan hidup dan kemuliaan hidup, jangan tinggalkan Al-Quran. Setelah kemarin dilatih tilawatil Quran, telah mampu membaca dan menghatamkannya, maka dari Al-Quran itu dia akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Maka dia senantiasa menjalani kehidupan di tengah masyarakat, menjaga adab, membuahkan akhlak yang mulia. Dalam sebuah riwayat dikisahkan sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Waman ata'in an ibni Umar?" Qila ya Rasulullah, ayyul mu'minin afdal? Qala ahsanuhum
khuluqan. Diriwayatkan dari Atha Ibnu Umar bahwa pernah ditanyakan kepada Rasul, wahai Rasulullah, manakah orang mukmin yang paling utama? Rasul menjawab, orang yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Jadi kalau ingin baik akhlaknya, itu adalah kembali kepada tuntunan Al-Quran. Al-Quran sebagai guidance, Al-Quran sebagai penuntun dalam kehidupan, maka dipastikan orang itu memiliki akhlak yang mulia. Di hadis yang lain, hadis riwayat Imam Tirmidzi, akmal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Lulusan Madrasah Ramadan adalah pribadi yang bertakwa dengan karakter yang mulia, dihiasi dengan kemuliaan akhlak. Orang yang bertakwa akan selalu berusaha berperilaku benar, berbuat jujur, adil, terpercaya, dan melakukan segala kebaikan dan kearifan untuk dirinya, keluarganya, masyarakat, dan umat manusia keseluruhannya. Bersamaan dengan itu, ia akan senantiasa menjauhi hal-hal yang salah, yang buruk, yang tidak pantas dalam kehidupannya. Dalam suasana kehidupan yang dilanda krisis moral, maka sangat penting dan menentukan ajaran tentang pencerahan akhlak mulia ini dan nilai-nilai amanah, adil, ihsan, kasih sayang, dan akhlak mulia lainnya. Namun keadaan itu adalah paradok, bertolak belakang terhadap apa yang diinginkan oleh Al-Quran. Banyak di antara manusia yang masih mengedepankan akhlak yang tidak baik, yang disebut dengan akhlak mazmumah. Yang diinginkan adalah akhlak mahmudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Yang keempat, orang itu kalau ingin mendapat kemuliaan hidup karena bertakwa, tidak lupa dia berdoa kepada Allah. Utsuni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, niscaya aku kabulkan, kata Allah. Di ayat yang lain Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang aku, sesungguhnya aku dekat, aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku. Yang kedua, beriman kepadaku. Yang ketiga, akan mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Baqarah 186. Jadi Allah menawarkan kepada kita, kalau kamu ingin sukses bahagia, bukan hanya bersyukur, bukan hanya berakhlak mulia, tapi doa itu adalah hal yang sangat penting. Untuk itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin sukses, maka doa itu harus berutut dan beruntung. Artinya, kalau kita meminta kepada Allah, apa yang diperintahkan Allah dia kerjakan. Kalau dia berdoa, apa yang dilarang oleh Allah dia tinggalkan. Apa yang dicontohkan Rasul dia kerjakan. Terutama doa untuk orang tua, baik yang hidup maupun yang telah wafat. Kenapa? Karena Idul Fitri yang kita rayakan hari ini harus kita jadikan sebagai momentum untuk menghidupkan kembali nilai-nilai utama kehidupan. Nilai-nilai akhlak mulia, menghidupkan kembali kasih sayang, saling menghormati sesama, dan menjaga persatuan dengan sentiasa menerapkan akhlak mulia dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Apabila penduduk negeri itu benar-benar beriman dan bertakwa, niscaya aku bukakan kepadanya barokah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam doa kita rangkai kata dan kalimat. Kita mohon kepada Allah supaya apa yang menjadi harapan kita diijabah oleh Allah. Maka doa itu akan membukakan pintu rahmatnya Allah, pintu keberkahan, bukan hanya dari langit, dari bumi Allah keluarkan. Karena dia telah menjaga keimanan dan ketakwaan dibingkai dengan doa. Akhirnya mari kita bermunajat kepada Allah, berdoa dan memohon kepada Allah. Kiranya apa yang kita usahakan dan upayakan akan memperoleh kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal aqwa indal hisab. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anzilil Islam wal muslimin wa jama' kalimatal muslimin alal haq ya rabbal alamin. Allahumma ahli baina qulubina kama allafta bainal muhajirin wal ansar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa tadarru'ana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, kami bertafakkur, kami bersimpuh kepadamu ya Allah, karena kami adalah hamba-Mu yang dhaif, hamba-Mu yang lemah dengan segala kekurangan yang ada pada diri kami. Mungkin kami belum sempurna menjadi seorang muslim, tapi bukalah pintu hati dan pikiran kami ya Allah untuk menerima hidayah dan karunia-Mu. Bukalah pintu kebaikan dalam kehidupan kami ya Allah. Mendidik diri kami, mendidik pasangan hidup kami, mendidik anak-anak kami. Selama ini kami mendapat pelajaran yang begitu berharga ya Allah. Memiliki orang tua, baik yang hidup maupun yang telah wafat. Bagi yang telah wafat, kami mengingat betul kebaikan beliau. Kerut wajahnya, sentuhan tangannya, belayan tangannya, tak terasa kami rasakan dalam kulit kami. Jadikanlah mereka ya Allah di alam barzakh sana. Amin. Berikan ampunan, keluaskan kuburnya. Amin. Maka tolonglah mereka ya Allah ditempatkan di tempat yang mulia. Amin. Kami akan meneruskan kebaikan-kebaikannya Amin. bagi orang tua kami yang masih hidup. Berilah kesempatan kami untuk berbuat baik kepadanya, melakukan yang terbaik untuk mengantarkan kepada kesolehannya dan mengantarkan mereka kepada husnul khotimah. Bimbinglah hati dan pikiran kami untuk takut kepada Engkau ya Allah. Jadikanlah momentum Idul Fitri 1445 Hijriah menghantarkan hati dan pikiran kami menuju hamba-hamba yang selalu membukakan pintu rahmat dan kebaikannya, dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan menjadikan kami mengakhiri hidup dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.